Halo guys, welcome back to Autonet Max sama gue Grady dan Audi, dan kali ini kita menggantikan Hillsat ya. yes, jadi satu Hillsat itu harus digantikan dua orang. Karena kita bahasnya mobil-mobil Jepang. Hillsat apa yang jagonya mobil Iya, Jepang biasanya ya. Hillsat yang jagonya. Nah, di sini ada apa nih? Ini ada Brio RS Urbanite. Yes. Kenapa dikasih nama Urbanite? Sebenarnya sih Urbanite ya, kalau gua kebayang-bayangnya Iya, namanya Urbanite tuh kayak ingetnya kayak mungkin crossover ya. bikin crossover. Harusnya ya urban gitu ya. Cladding gitu. Harusnya ya, tapi yang kali ini kita lihat ini bukan versi crossovernya, tapi ini lebih ke versi apa ya namanya ya? Mungkin Perayaan kali ya, karena perayaan. Brio nomor 1 tahun Iya, lalu. Tahun lalu mobil paling laku di Indonesia itu Brio. Bener. Tapi bedanya apa dulu, Gret? Bahas dulu deh sebelum kita pindah ke Jepang beneran di sana. Iya, jadi tonton terus video ini. Sip. Oke, apa aja Gret sekarang bedanya? Kita bahas bedanya dulu. Dan sebenarnya agak simple ya, karena eksteriornya aja. Eksteriornya yang lebih banyak bedanya daripada interiornya. Nggak ada interiornya. Nggak ada bedanya malah. Bener, eksterior doang. Kita lihat dari bagian depan, ini ada front lip. Ya, dan ini dia seragam sampai tengah sama belakang, jadi body kit lah kita anggapnya. Dan ini tuh gaya-gayanya tuh dimiripin sama ini Honda Small RS Concept. Oh, yang konsepnya tampil di pameran waktu itu ya? Tuh di IMS waktu itu. Nah, ini, Yang jadi Q desainnya si Nah. Honda Brio terbaru ini sebenarnya yes, kan? tapi body kitnya aja. Body gitu. kitnya aja. Dan dikasih aksen warna hitam buat tambahan-tambahannya additionalnya ya. Makanya di brosurnya juga ini two tone sebenarnya masuknya. Karena warnanya kuning dan hitam nih sampai atapnya hitam. Sampai atapnya, sampai spionnya juga dikasih tone hitam, bahkan sampai Ke door pegangan handle pintunya ya. Door handle-nya juga Door hitam. handle-nya juga dikasih warna hitam, dan hitamnya hitam gloss, bukannya hitam doff ya. Bukan hitam material color, tapi hitamnya hitam gloss. Dan lumayan cakep ya, perpaduan kuning sama hitam ini kayak Kontras. ini, Honda Spoon. Spoon. Ya, meskipun warna color code beda sih. Bener kalau ini. sih. Tapi mirip lah gaya-gayanya gitu, jadi oke. Cocok buat anak muda lah. Iya, buat anak muda, cocok banget. Dan ini aksen-aksen hitamnya itu di painting ya, dicat, bukan cuman stiker doang. Ya, kayak gitu aja. Di belakangnya dia ada tambahan ini juga, Aksen. diffuser. Lumayan keren loh, bentuknya lumayan keren ya. Cocok lah sama karakternya mobil ini, sama penggunanya mobil ini tuh biasanya demen yang sporty-sporty gitu kan. Benar. Dan menegaskan sekali lagi, mobil ini bukan limited edition. Jadi ada yang nyangka ini special edition atau limited edition. Ini kayak edisi yang beda aja. Lebih ke eksterior, biar orang yang pengen tampil spesial lah, tampil beda lah dari si Brio RS. Yes. Itu aja sih. Sekarang kita pindah yang... Sekarang kita pindah ke mobil berikutnya yang Jepang banget. Oke. Ya. Ini sekarang udah ada Honda Odyssey ya. JDM. JDM asli. Dan kemarin itu Honda dia ngeluarin 3 mobil Betul. sekaligus loh. Jadi tadi Brio yang kita udah bahas, terus sekarang ada Odyssey, dan satu lagi nanti ada si RV. Itu gue yang bahas. Nah, itu dibahas nanti di video terpisah karena fiturnya lumayan banyak penambahannya. Perubahannya belum lumayan banyak. Tapi sekarang kita fokus ke Odyssey dulu. Ini mobil masih buatan Jepang ya? Buatan Jepang, langsung dikirim dari sana. Benar. Betul. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin segmennya, dia agak niche ya. Jadi Iya, dia agak. nggak punya lawan langsung di Indonesia. Heeh. Karena kalau kalian bandingin ini langsung dengan merek T yang pasaran itu, dia lebih Mobil kecil. artis. Heeh. Kalau kalian bandingin juga dengan boxy-boxy MPV seperti apa namanya ya, Serena dan kawan-kawan, Iya, ini masih juga di atasnya. masih di atasnya ya. Karena ini kayak lebih masih bisa lu drive sendiri daripada boxy-boxy MPV yang cenderung memang buat people carrier aja. Iya. Gitu kan. Perubahannya apa aja, Gret? Silakan. Perubahannya dari depan kita lihat ya. Kalau yang generasi yang sebelumnya ini, sebelum facelift itu kelihatan banget solid wing face-nya. Solid wing face-nya. Sampai ke Dia bawah, ya. tarik ya. Grillnya ya. Chrome-nya begini kalau nggak salah. Betul, sampai ke Tarik bawah gitu. gitu. Dan lebih mengalir gitu ya. Kalau ini sekarang kelihatan lebih boxy-boxy, lebih kotak-kotak, Lebih kaku, lebih kaku, lebih MPV. lebih MPV. Tapi kok kayaknya agak mirip sama sebelah ya. Ada beberapa garis-garis desain yang Mirip MPV leather frame yang sebelah. jujur aja. Terus kita lanjut, nah ini gue suka dari si Odyssey ini, dia lambang Hondanya ini rapi ya. Dia sudah dilengkapi dengan Honda Sensing. Betul, ini udah tulisannya gede tuh, Honda Sensing. Nih, kalau kalian nggak percaya ini ada tulisannya. Kalau nggak percaya ya. Dan segala macam sensornya itu selain di situ, dia juga sebagiannya disembunyikan di sebelah sini. Dan rapi. Dan rapi. Kelihatan, bagus. Dan rapi banget asli. Terus grillnya sama bagian bawahnya ini demnya, air demnya itu kepisah. Udah full LED juga sekarang. Sama kayak lampu utamanya full LED dan sudah Sequential sequential. Jadi buat sen sennya tuh nggak gini-gini tapi gitu. jalan-jalan. Kayak Knight Rider kalau kalian tahun 80-an. Alah. Jepang Dan bener ini gua. semuanya dia semuanya chrome-nya udah dark chrome ya. Ya. Kelihatan Jadi agak gelap ya. Iya, lebih gelap dan kayaknya zaman sekarang Lebih lagi masuk ngetren ya. Daripada nyala terlalu nyala Iya, gitu ya. lebih kalem gitu, dan kesan sportinya meskipun nggak gitu nyambung sama tema. Sama temanya, tapi masih ada Tapi nafas keren, sportinya. keren. Karena memang Honda kan harusnya kan nafas sportinya lebih kuat. Yes, harus. betul. Nah, sekarang kita di bagian sampingnya ya, Gret ya. Yes, bagian Dari samping. sini kelihatan profilnya nih.
Kalau kalian nganggep dia, balik lagi ya, kayak boxy-boxy MPV, for your information, Honda juga punya boxy MPV, tapi namanya Stepwagon. Dan itu nggak masuk Indo, ya kan? Iya, nggak masuk. Ini segmennya di atasnya si Stepwagon. Kalau Stepwagon dia kelihatan kayak kotak gitu loh. Kalau ini masih kelihatan, apa ya, Itu memanjang gitu loh. sloping gitu loh. Kalau Iya. kalian inget yang RB dulu, yang sasis RB. RB, itu kan kayak station wagon rendah, ceper, terus begitu berubah jadi RC, ini sasis RC, itu dia jadi agak meninggi, tapi tetap nggak setinggi boxy MPV ya. Jadi memang kelasnya dia di atas boxy MPV. Yes. Detailnya apa, Gret? Oke, kita lihat dulu perbedaannya dibandingin sama yang sebelum facelift. Peleknya pertama kali. Gue suka yang lama, langsung to the point gue. To the point banget, kalau ini kelihatan kayak aftermarket, tapi mungkin konsepnya lebih nyambung velg yang lama ya, bentuk desainnya. Yang lama tuh kayak multi spoke gitu Iya, dan multi elegan spoke. gitu ya. Iya, lebih nyambung sama konsepnya si Odyssey ini. Kalau ini kayak lebih kelihatan aftermarket, Tapi bannya men, bannya Yokohama. pakai Yokohama, kelihatan Asli dari Jepang sana. banget. Iya, tuh. Jepang banget tuh. Terus di bagian sini-sini, ya karena mungkin dia mau nampilin kesan luxury juga. Iya, ditambahin crop ya. Nih ada chrome di bawah. Di bawah ada chrome, ada kayak side skirt dikit gitu Benar, kan. di handle-nya juga chrome. Iya. Nah, tapi sebelum kita pindah ke belakang, ini ada satu yang mungkin agak ngeganjel ya pas gue ngeliat nih. Ini panel chrome di bagian sini, itu kepisah di sini. Gitu, kayak ini satu panel men, kenapa nggak dibikin langsung nyambung nyek gitu kan. Ini ada pemisahnya di sini, bikin gemes gitu. Dan dia sudah pakai walkway locking ya sekarang ya. Walkway locking, jadi kalau misalkan kita tinggalin mobilnya, Kuncinya. asal kita pegang kuncinya ya, Tinggal kantongin. 1,5 meter jaraknya, Dia kan otomatis kunci. otomatis kunci. Itu convenient banget loh, bener-bener nyaman banget. Kalau orang belum ngalamin ya. Ketinggalan kunci di dalam. Tinggal kunci dalam benar. Nah, di bagian belakangnya karena Grady nggak muat, jadi gue yang bahas sendirian. Nah, kalau kalian melihat langsung nih mobil ya, ini gue tuh orangnya European banget, European domestic market EDM gitu kan ibaratnya. Dan ini mengingatkan gue sama merek Bavaria yang ada seri-serinya itu. Ini mirip banget, asli mirip banget. Lampu LED-nya udah full LED, tapi ada chrome-nya. Ini benar-benar mirip banget sama si merek Bavaria. Cuman desainnya keseluruhannya jadi kelihatan lebih mengotak karena dia sininya agak mengotak, sininya agak mengotak. Cuman masih terlihat dinamis, cukup dinamis. Dan satu lagi, mobil ini juga sekarang sudah dilengkapi dengan ini, electric tailgate. Biarpun agak lambat ya. Jadi kita dulu pernah bahas si Honda CR-V, kita sempat komplain karena apa ya, motornya itu lambat gitu kan. Dan kita pikir itu karena dia buatan lokal si Kadi. Tapi ternyata ini buatan Jepang pun motornya seperti ini. Jadi baik lagi, mungkin spesifikasi Honda menginginkan motor seperti ini biar nggak terlalu cepat gitu loh kebukanya. Atau juga mungkin karena ininya berat. Kita nggak tahu. Yang pasti sih alangkah lebih baiknya kalau sedikit lebih cepat dan sedikit lebih halus. Ini agak kasar sih sebenarnya. Udah, kita lihat dalam dah. Yuk. Nah, sekarang kita di dalam si New Honda Odyssey dan gue agak cerewet ya soal detail-detail, soal finishing, dan kali ini gue nggak terlalu bisa cerewet karena ini buatan Jepang dan gile detailnya tuh sama finishingnya tuh beda banget, benar-benar beda banget. Kalau kalian lihat matching-matchingnya tuh bagus, biarpun material nggak semuanya soft ya. Ini agak keras, tapi ininya soft. Ini juga agak keras, tapi sininya soft gitu kan. Cuman detailnya dan finishingnya tuh rapi banget. Plus yang menunjukkan sebuah mobil memang buat peruntukan pasar Jepang itu biasanya adalah akomodasi atau fleksibilitasnya atau fungsionalitasnya lah. Contoh, ini tengah sini nih bisa naik turunin begini loh. Tuh. Ini kalian bisa naruh barang-barang, kalian bisa taruh laci lagi di sini untuk cup holder. Di sini ada cup holder lagi. Di sini juga ada USB juga loh di sini. Gile, ini USB-nya banyak banget. Dan yang gue suka nih, ini bisa dilipat jadi begini. Nggak tahu bener kagak ini, pokoknya bisa begini jadinya. Dan juga bisa begini. Dan ini semua bisa dikontrol. Tuh, ketinggiannya. Kalau kalian nggak butuh tinggal begini. Di sini juga masih ada penyimpanan lagi. Dan ini mobil bener-bener banyak banget penyimpanannya. Khas sebuah mobil Jepang. Nah, yang gue pengen bahas lagi, selain tadi fungsionalitasnya ya, betapa banyak storage-nya.
Mobil ini sekarang juga speedometernya sudah baru. Karena kalau kalian dulu ingat, kalian cuma dapat layar LCD atau TFT gitu di tengah kecil dengan analog kanan kiri. Sekarang yang kanan ini analog tetap untuk kecepatan, tapi yang kiri ini layar TFT 7 inci. Kelihatannya kayak apa namanya ya, speedometer biasa atau tachometer biasa, tapi tengahnya sini kalian bisa setting macam-macam. Kalian bisa lihat navigasi nih, di sininya. Terus juga kalian bisa lihat apa namanya, kecepatan, ini itu. Ini banyak banget yang bisa dimainin di sini. Tampilannya bisa berubah-ubah sesuai dengan yang kalian mau. Audio, apa namanya, kecepatan, efisiensi, kalian bisa tampilin di tengah-tengah sini dengan tanpa meninggalkan fungsionalitas tachometernya. Which is bagus sih buat mobil tahun 2021-an kayak sekarang ini. Up to date lah istilahnya lah. Nah, untuk ininya sendiri ya, kontrolnya sendiri, sekarang kalian sudah dapat pedal shift di kanan kirinya nih, plus minusnya di sini. Terus pengaturan juga sudah auto, baik wiper maupun lampu. Dan di sininya sudah kamera 360 juga. Biarpun head unitnya sebenarnya lumayan generik dengan tipe-tipe Honda lainnya. Lihat ya. Tuh, bisa dilihat. Cuman sayangnya resolusinya masih agak kurang ya, masih agak kasar gitu kan. Coba aja lebih tajam lagi gitu loh. Harusnya bisa lebih bagus lagi. Tapi ya pasti fungsional sih untuk mobil sebesar ini kalau parkir atau manuver di jalanan sempit. Pengaturan AC sendiri sudah triple zone, jadi 2 zone kanan kiri dan 1 di belakang itu bisa diatur terpisah. Plus USB-nya banyak. Ini ada power outlet, ini ada USB, dan seperti tadi yang gue sorot, di situ juga ada USB lagi. Jadi nggak usah takut kekurangan tempat buat ngecas. Dan yang terbaru dari si Odyssey ini juga karena sekarang dia sudah dilengkapi dengan Honda Sensing. Honda Sensing-nya terdiri dari beberapa macam fitur. Contohnya, kalau kalian perhatiin tombol di sini nih ya, dia berarti dia sudah adaptif cruise control. Jadi dia bisa ngikutin kecepatan antara mobil di depan dia, tapi sayangnya nggak sampai stop and go-nya ya. Stop and go-nya ada di CR-V, nanti kita bahas lagi. Itu kenapa? Karena dia masih pakai rem parkir manual. Harus didorong begini. Sedangkan CR-V itu sudah pakai rem parkir elektronik, jadi bisa lebih diatur untuk kondisi stop and go. Selain itu juga dia sudah punya lane keeping assist. Jadi untuk menjaga mobil tetap di jalurnya ketika berjalan dalam kecepatan tertentu. Nanti dikasih warning, setirnya kayak getar-getar gitu, suruh balik ke jalurnya. Dan di samping sini, kalian juga bisa lihat dia ada tombol untuk CMBS atau Collision Mitigation Brake System. Semacam apa ya namanya? Semacam kayak auto stop gitulah. Kalau dia melihat atau menemukan halangan di depan dalam kecepatan tertentu, dia akan mengkalkulasi dan melakukan ngerem. Ya baik lagi, jangan terlalu ngandalin juga ya. Kan ini hanya ditujukan untuk membantu membantu kalian lah. Tapi jangan benar-benar bergantung, gue akan ngerem sendiri, jangan. Nggak ngerem nyaho loh. Oh iya, dan fitur parkir sendirinya itu juga masih tetap ada di Odyssey terbaru ini. Plus, tadi gue lupa bahas dikit ya, dia sudah dilengkapi dengan contactless tailgate opening. Jadi untuk buka bagasi belakang itu, tinggal kantongin kunci, sorongin kaki, pintunya kebuka sendiri. Canggih. Masih kerja ya? Duh Pak, masih harus nge-review gue. Oke, sekarang kita bahas dulu kursi baris keduanya si Odyssey ini. Ini sih parah, nyaman banget. Nah, ini untuk kursi baris ketiganya, dia tuh pengaturannya banyak banget ya. Dan ini super nyaman. Dan gue jarang-jarang nih ya, badan yang sepanjang gue, tinggi gue 180 cm, gue bisa masuk dan selega ini di kabin baris kedua gitu. Parah, ini nyaman banget. Dan kita lihat dulu dari kursinya ini, dia tuh pengaturannya banyak banget. Ini pertama kita ini, terus dia juga ada buat ini ya, support betis. Ini bisa kita turunin dulu. Nah, terus kita majuin dulu kursinya. Nah, ini kalau untuk normalnya di posisinya sebenarnya kayak gini gitu. Jadi kursi baris ketiganya tadi udah gue tidurin supaya gue bisa sampai mundur ke belakang gitu. Kalau kursi baris tiganya mau dipakai, itu posisi untuk kursi baris keduanya ya kurang lebih jaraknya segini lah. Dan ini masih nyaman banget, dan pengaturannya bukan cuma itu aja. Di sini juga dia masih ada buat pengaturan ini nih. Ke samping. Jadi kalau lagi musuhan sama orang sebelah bisa jauh-jauhan gitu. Tapi kalau lagi digeser ke samping kanan gini, dia nggak bisa terlalu rebah ya. Dia nggak bisa terlalu rebah. Nah, mentok sampai segini. Nah, terus dia juga ada armrestnya. Nah, selain itu, untuk senderan, tadi kan senderan yang bagian ini ya. Nih, ini bagian sini
tengah ke bawah sama tengah ke atas tuh dia misah. Jadi tengah ke atas kalian bisa setting lagi. Nah gitu. Pokoknya ini kursi bener-bener fleksibel, bener-bener nyaman juga. Dan ini empuknya luar biasa. Kayak sofa. Bener-bener baru dari luar gitu ya, masuk tuh langsung bes gitu. Langsung mager. Dia juga ininya bisa dinaik turunin ya untuk headrestnya. Oke. Ya, fleksibel banget. Dan di sini kita lihat ada cup holder. Dan kalau tadi Bang Audi udah ngomongin colokan di depan USB itu banyak banget. Di tengah juga dia tetap masih ada juga ya. Di sini ada 2. Dan ini colokannya 2,5 ampere, colokan USB. Terus di baris ketiga dia ada power outlet 12 volt di bagian sampingnya gitu. Jadi untuk buat pengecasan, untuk kepraktisan, buat gadget-gadget ini mobil memang bener-bener akomodasinya bagus banget. Terus untuk pengaturan AC untuk baris keduanya dia ada di sebelah sini nih. Di atas ini di langit-langitnya dia udah triple zone ya. Jadi yang bagian belakang ini dia bisa diatur temperatur terpisah sama yang baris pertama. Dan ini juga dia kalau misalkan kita lagi jalan nih malam-malam terus kalian merasa nih cahayanya terlalu terang, ini bisa brightness-nya diturunin jadi mati dia. Jadi gelap banget. Dan dia untuk pengaturan AC-nya di belakang ini bukan cuma hembusan angin sama temperatur doang, tapi ada arah hembusannya juga. Jadi ada hembusan yang dari depan, dari sini, dan dari kaki juga. Tuh, ada modenya. Gokil ya, ada mode auto juga. Nah, untuk AC-nya dia keluar dari samping sini. Sistemnya sih yang putar-putaran gini ya. Mirip kayak bus. Tapi dia dari bagian sini sama baris ketiga. Nah, terus di jendela ini juga dia ada tirai. Nah, jadi lebih terjaga privasinya kalau dilihat dari luar. Dan lebih nggak silau juga. Keren ya. Tapi dia masih manual nih buat pengaturannya. Nah, tapi ada satu nih yang di downgrade. Dulunya di sini ada layar nih untuk sebelum facelift, tapi sekarang dia nggak ada. Ya sekarang udah ada gadget udah banyak ya. Mungkin orang disuruh main gadget aja lah. Ini juga nggak gitu kepake. Tapi di bagian sini dia ada ambient light nih, lumayan lah buat baca di kondisi gelap kan. Nah, sekarang baris ketiganya mana? Jadi tadi kan kursi baris keduanya gue bikin rebah banget ya. Itu baris ketiganya dia harus diumpetin. Nah, sekarang kalau kita mau berdiriin itu gampang. Di sini ada kayak semacam hook gitulah nyangkutin. Ini dibuka aja, ditarik. Terus ini kursi bisa ngelipet. Ya, gitu. Terus kita tinggal tarik-tarik di sini. Dia pelipatannya 40, 20, 40. Sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Oke, sekarang kita masuk. Kita lihat aksesnya lumayan gampang. Nah, oke, sekarang kita ada di baris ketiganya Honda Odyssey nih. Dan ya, kursinya ya, dia masih sama empuknya kayak yang tengah. Jadi nggak terlalu dibedain banget. Terus di sini juga ada 3 headrest yang bikin posisi duduknya sih enak banget buat orang yang tingginya kayak gue 180 cm dan badan gue gede. Jujur aja ini masih nyaman banget, parah sih. Terus karena ini kan kursinya tadi dia pelipatannya 40, 20, 40. Yang tengahnya ini kita bisa tidurin ya. Ya ini gue nggak tahu nih sebenarnya ini bisa jadi armrest atau enggak ya. Tapi kalau gue sih ini bisa-bisa aja jadi armrest. Mungkin fungsi sebenarnya dia dilipat untuk memudahkan kita ngambil barang di bagasi gitu. Oke, kita tegakin lagi. Nah, untuk kursi baris ketiganya ini juga dia akomodasinya. Dia ada cup holder di kiri kanan. Dan untuk yang sebelah kiri dia ada power outlet 12 volt. Mantap. Terus di sini juga ada AC. Yang dikontrolnya tetap harus dari sana ya. Nggak ada pengontrolan individual. Dan untuk di baris ketiga ini juga dia untuk bagian-bagian tertentu. Kayak di sini itu dia masih dikasih material yang soft touch. Pokoknya yang ketemu sama tangan deh, ini masih dikasih soft touch. Untuk bagian sini sih keras. Oke, kayak gitu aja untuk baris ketiganya. Oke, sekarang kita bahas engine-nya dikit ya, Gret ya. Monggo Gret, dulu mesinnya. Ada tuasnya, nah. Ini dia masih pakai tongkat ya, belum hidrolik. Ini belum hidrolik ya. Kemana, ke sini? Tinggi amat kayak mobil NASCAR. Itu cuy. Oh ini. Itu ada panahnya. Tapi ini juga bisa, soalnya lubang sama. Kayaknya buat kalau misalnya lu angkat engine kali ya. Engine-nya apa, Gret? Oke, dia pakai mesin 2400 cc, dia tenaganya 173 PS dan torsi 225 Nm. Dan dia sudah mimpi bumi ya, mimpi alias bumi. Earth Dreams. Jadi kalau Earth Dreams dia sudah pakai CVT. Kalian komplain kenapa CVT
gue juga komplit. Tapi baik lagi ini sebuah MPV yang biasanya lebih mengedepankan kenyamanan sama kehalusan berkendara. Jadi nggak usah pecicilan ya. Prioritasnya kenyamanan. Dan engine ini posisinya agak Iya. rendah ya. Iya, mungkin lebih deketin center gravity-nya Center ya. gravity-nya dan bonnetnya memang agak tinggi. Cenderung dia buat impact-nya segala macam lebih bagus harusnya. Plus ini lucu nih. Air intake. Intake-nya di sini. Jadi sebenarnya kalau dilihat intake-nya lumayan tinggi ya. Dia di sini kurang lebih. Cuman ini nggak mangap. Ngadep atas gitu. Mangap banget. Mungkin ini nih ketemunya di Iya, sini nih nyambungnya Gret, di sini. kayaknya. Nyambungnya ke sini nih. Cuma kalau ada daun emang masuk. Mungkin langsung masuk ya kalau lagi dibuka ada daun gitu. Ya. Tapi ya itu aja sih mungkin sih dari segi engine-nya. Dia nggak ada perubahan dari yang lamanya ya. Oke, kita sampai tutup ke lagi. tutup aja dulu. Kita sampai ke kesimpulan mungkin ya Gret ya. Ya, sekarang langsung kesimpulannya aja. Oke, kita sampai di kesimpulannya. Betul. Jadi kesimpulannya ini di awal tahun 2021 ini Honda tuh agresif ya. Dia datengin 3 mobil sekaligus. Tapi yang tidak terduga itu yang mana? Yang ini. Karena ini orang banyak mengekspektasi ini bakal ngeluarin City Hatchback ya. City Hatchback. Kita masih nungguin City Hatchback Iya, sih jujur bener. aja. Tapi oke lah Gret. Ini bisa dibilang ini mobil yang merayakan pencapaian mereka lah. Iya, buat sebagai merayakan best boleh. selling car di Indonesia. Yes, gitu kan yes, yes. ibaratnya. Nah, kalau kesimpulannya si Odyssey gimana nih? Nah ini malah yang lebih menarik menurut gua karena dengan facelift-nya ini dia jadi apa ya namanya ya, facelift dan featuring itu membuat dia semakin MPV. Yes, kalau misalnya Dari dulu sebelumnya. tuh Odyssey itu kan dia yang awal-awal itu kan bentuknya sedan dipanjangin Bener, banget gitu ya. Kalau wagon, ini- Ya, wagon. wagon. Nah, kalau ini sekarang dia udah bener-bener MPV banget. Dan dalamnya itu juga akomodasi, build quality, comfortnya. Jadi lebih pantas untuk disebut sebuah MPV modern ya. Betul, Jadinya betul banget. ya. Cuman memang apa namanya, baik lagi ya, kita juga singgung sedikit mengenai build quality. Buatan Jepang tuh emang beda. Beda. Biarpun bukan Nippon mania gue ya sebenarnya. Oke, mungkin itu kayak gitu aja aja ya. buat video kali ini ya. Siap. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kalian suka video ini, tekan like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya kalian belum, tekan juga tombol lonceng supaya kalau kita upload video baru langsung ada notifikasi ke HP kalian. Gue Grady. Gue Audi. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Jangan lupa makan mulu. Yuk makan yuk. Iya makan. Ini juga dia ada tirai. Ya, masih alah nyangkut. Nyangkut. Nah. Sorry. Bentar.